Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Najmi dari kelas 8F absen 4. Di sini saya akan menjelaskan materi IPS bab 4, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Belanda mulai berusaha melakukan perdagangan rempah-rempah langsung ke Indonesia setelah pedagang mereka tidak lagi bisa berdagang di Lisabon karena Portugal dan Spanyol bersatu di bawah satu raja, yaitu Raja Philip II pada tahun 1590-an. Belanda melakukan penjelajahan dengan memanfaatkan rute yang ditemukan oleh Portugal, yang mana peta rute ini berhasil didapatkan Belanda melalui para pedagang di Lisabon. Rute ini kemudian diperiksa dengan peta yang dibuat oleh Petrus Plancius, kartografer asal Brussel yang pindah ke Amsterdam. Rute ini menempuh jalur yang diawali dengan menyusuri Samudra Atlantik ke selatan, mengitari benua Afrika di Tanjung Harapan, lalu mengarah ke utara untuk menyusuri pesisir timur Afrika menuju India dan Selat Malaka, atau menyusuri Madagaskar dan Samudra Hindia untuk menuju Selat Sunda. Rute Madagaskar inilah yang digunakan oleh Cornelis de Houtman dalam perjalanan pertamanya menuju Indonesia pada tahun 1595. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama mendarat sampai di Calicut dan juga di Goa pantai barat India. Ada pemandangan yang menarik dari pertemuan rombongan Vasco da Gama ini. Mereka ternyata sudah menginstal patok batu yang disebut Batu Padrao. Batu ini sudah diberi pahatan lambang bola dunia. Setiap daerah yang disinggahi kemudian dipasang patok Batu Padrao sebagai tanda yang ditemukan itu milik Portugis. Bahkan di Goa, India, Vasco da Gama berhasil didirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng. Atas keberhasilan ekspedisi ini, maka oleh Raja Portugis Vasco da Gama ditunjuk sebagai penguasa di Goa atas nama pemerintahan Portugis. Diperluas karena dikuasainya Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 telah menyebabkan perdagangan orang-orang Islam menjadi terdesak. Para pedagang Islam tidak lagi bisa berdagang dan keluar masuk kawasan Selat Malaka karena Portugis melakukan monopoli perdagangan. Para pedagang Islam harus menyingkir ke daerah-daerah lain. Aksi Portugis yang memaksakan monopoli dalam perdagangan itu telah mendapatkan protes dan perlawanan dari berbagai macam pihak. Sebagai contoh, pada tahun 1512 telah terjadi penolakan yang dilancarkan seorang pemuka masyarakat yang bernama Pate Kadir. Pate Kadir merupakan tokoh masyarakat yang sangat pemberani. Ia melancarkan perlawanan terhadap keserakahan Portugis di Malaka. Dalam melancarkan perlawanan ini, Kadir berhasil menjalin persekutuan dengan Hang Nadim. Perlawanan Pate Kadir terjadi di laut dan kemudian menyerang pusat kota. Namun demikian, dengan kekuatan yang lebih baik, pasukan Kadir dapat dipukul mundur. Kadir semakin terdesak dan kemudian berhasil meloloskan diri sampai ke Jepara dan selanjutnya ke Demak. Dia seorang bangsa Portugis. Bartolomeus Dias merupakan orang Portugis yang pertama kali mencari jalan baru ke Indonesia. Ia meninggalkan Portugal pada tahun 1486 dan mulai melakukan perjalanan menuju Indonesia. Bertolak dari Lisabon, bergerak ke arah selatan menyusuri pantai barat Afrika.
sampai di ujung selatan benua Afrika yang kemudian bernama Tanjung Harapan. Kemudian Bartholomeus Dias kembali lagi ke Portugal karena ada gelombang atau badai yang besar. Selanjutnya, berusaha mencari jalan menuju Indonesia diteruskan oleh pelaut-pelaut Portugal berikutnya. Dia adalah seorang penyelidik Portugis yang menemukan jalur laut ke dunia timur atau India. Dengan menyusur melintasi benua Afrika, Vasco da Gama bongkar sauh pertama pada tanggal 8 Juli 1497. Alur yang dikeluarkan adalah Kepulauan Tanjung Verde, terus ke arah selatan menembus Samudra Atlantik, berbelok ke arah timur langsung mencapai Tanjung Harapan. Dari Tanjung Harapan, Gama memutuskan pelayaran menyusur pantai timur Afrika, menembus daerah kekuasaan Muslim, Mombasa dan Malindi atau di Kenya. Pada tahun 1498, Vasco da Gama sampai di Calicut atau di India. Tempat yang disediakan oleh ekspedisi ini adalah di bawahnya sejumlah batu padrao, yaitu batu bertulis dengan gambar beranak bola dunia untuk dipasangkan di setiap tempat yang ditemukan Portugis sebagai daerah koloni Portugis. Kedatangan Inggris di Indonesia pertama kali pada tahun 1579 oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dengan rute pelayaran Magellan Samudra Pasifik sampai ke Filipina, akhirnya menuju ke Ternate. Kemudian mereka membawa rempah-rempah dari Ternate lalu kembali ke Inggris, sehingga Ratu Elizabeth I menginginkan untuk memperluas wilayah melalui pelayaran internasional. Karena itu, Ratu Elizabeth I memberikan wewenang kepada EIC di India untuk mengurus perdagangan di wilayah Indonesia, sehingga Inggris mendirikan kantor-kantor di Indonesia pada tahun 1604. Dan pada akhirnya pada tahun 1811 Inggris mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada tahun 1591, satu ekspedisi yang terdiri dari 3 buah kapal bertolak dari Plymouth dipimpin oleh George Raymond dan James Lancaster. Tujuannya adalah ke India Timur melalui Tanjung Harapan. Penjelajahan ini tidak begitu berhasil karena hanya satu kapal yang berhasil melanjutkan perjalanan, yaitu kapal yang dipimpin oleh Lancaster. George Raymond tenggelam, sedangkan sebuah kapal terpaksa kembali. Lancaster melanjutkan pelayaran sampai ke Selat Malaka dan Pulau Pinang, tetapi beliau ditawan kapal oleh perampok dari Prancis. Pelayaran James Lancaster ini dinilai sangat penting bagi perkembangan pelayaran di kemudian hari. Berita atas berhasilnya Cornelis de Houtman sampai di Banten mengunggah semangat para pelaut Inggris untuk menggunakan Tanjung Harapan kembali dalam perjalanan jauh ke dunia timur. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Seorang pelaut Belanda bernama Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul oleh ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan
VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Pieter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta atau pengusaha bagian wilayah Banten memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada EIC Inggris. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta.